Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ibadah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Segenap jamaah Masjid Nurul Huda yang kami muliakan dan insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Zat yang Maha Mulia. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa hari begitu dengan cepatnya berlalu. Malam hari ini kita memasuki malam yang ke-26. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah di bulan Ramadan tahun ini, kiranya Allah berikan balasan yang berlipat ganda dan diberikan sebuah apresiasi berupa ibadah-ibadah yang lebih sempurna ketimbang ibadah yang tahun lalu. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian Allah muliakan. Ramadan ini laksana sebuah lembaga pendidikan, laksana sebuah madrasah, di mana madrasah itu akan meluluskan lulusan-lulusan terbaiknya. Tentunya seorang guru akan meluluskan murid-murid yang terbaiknya hasil didikannya selama menempuh pendidikan di madrasah tersebut. Dan Ramadan adalah salah satu bentuk madrasah yang Allah sediakan bagi kita semua orang-orang Islam. Disinilah Allah merancang kurikulumnya, mendesain kurikulumnya, agar kelak Ramadan bisa melahirkan lulusan-lulusan yang terbaik yang akan bisa dan siap menghadapi 11 bulan yang akan datang. Tentunya Allah tidak main-main dalam mempersiapkan kurikulum dan desain yang namanya Ramadan ini. Agar nantinya orang-orang yang terlahir dari Ramadan ini, mereka lah orang-orang yang siap menghadapi 11 bulan yang akan datang. Kalau kita lihat surat Al-Baqarah 183 sampai 188 yang memang merupakan berbicara tentang masalah puasa, akan kita temukan paling tidak 3 karakter yang diinginkan Allah, yang diinginkan bagaimana lulusan Ramadan ini berkiprah pada 11 bulan yang akan datang. Yang pertama, Allah menginginkan dan ingin membentuk lulusan Ramadan ini adalah mereka-mereka yang senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin ini agar orang-orang yang lahir di bulan Ramadan ini mereka yang meningkat kualitas ketakwaannya kepada Allah. Takwa itu bukan hanya sekedar kita menjalankan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Tapi juga ada sebagian daripada ulama kita yang mengatakan dan menafsirkan bahwa takwa itu adalah perasaan diri selalu dipantau Allah. Perasaan diri selalu dilihat Allah Subhanahu wa taala. Perasaan diri selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Maka Ramadan akan menghasilkan orang-orang yang terpatri dalam hatinya perasaan diri diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan suci Ramadan, siang hari bulan Ramadan, jangankan segelas air minum yang akan kita tenggak di mulut kita. Jangankan itu, 1 tetes pun kita tidak berani untuk meneteskan ke mulut kita di siang hari bulan Ramadan. Kenapa kita tidak berani? Karena perasaan diri Allah mengawasi kita. Allah larang kita itu. Meskipun tidak ada orang, tidak ada sahabat, tidak ada siapapun sekitar kita. Tapi kita tidak pernah berani meneteskan sedikit air ke mulut kita. Jangankan sepiring nasi yang kita makan, secuil kue pun kita nggak berani memasukkannya ke mulut kita. Ketika kita lagi berpuasa dalam bulan Ramadan, kenapa? Karena Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Padahal makanan kita beli dengan halal, makanan pun baik bergizi, minuman kita beli dengan cara yang halal, dengan zat yang halal,
dan harta yang halal. Tetapi ketika siang hari di bulan Ramadan, kita tidak pernah berani untuk melakukan itu semua. Kenapa demikian? Karena kita merasa Allah mengawasi memantau kita. Seharusnya kebiasaan ini dibawa ke 11 bulan yang akan datang. Jangankan yang haram yang kita inginkan, yang syubhat saja kita takut untuk memakan dan meminumnya. Kenapa? Karena Allah selalu mengawasi kita. Itulah sifat takwa yang harusnya terbentuk dari madrasah-madrasah yang bernama Ramadan ini. Salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah Ar-Rawaha. Sahabat Rasulullah yang Islamnya sebelum Rasul hijrah ke Madinah, Islam duluan. Namanya Abdullah Ar-Rawaha. Sosok yang tegas, yang bersih luar biasa. Suatu ketika Abdullah Ar-Rawaha disuruh Rasulullah. Abdullah Ar-Rawaha, engkau sekarang ke Khaybar. Untuk apa ya Rasulullah? Ambil pajak dari orang Yahudi yang menduduki dan menetapi dan tinggal di daerah kekuasaan Islam Khaybar. Khaybar itu 150 km dari Madinah. Di sana tinggal Yahudi. Mereka sepakat dengan Rasulullah, mereka boleh meninggalkan atau berdiam di sana di Khaybar selama mereka membayar pajak kepada Rasulullah. Baik Rasulullah, kata Abdurrah, berangkatlah Abdurrah ke Khaybar. Sampai di Khaybar, Abdurrah disambut luar biasa oleh pemuka agama Yahudi. Layaknya seorang pejabat negara yang hadir di sebuah daerah. Dijamu dengan makan lezat-lezat. Dijamu dengan minuman yang luar biasa mewahnya. Fasilitas nomor 1 ditampilkan di sana. Ternyata ketika sampai di sana, di Khaybar yang memang kota ini terkenal dengan kurmanya, melimpah ruah hasil panennya. Luar biasa hasil panen ketika itu. Sehingga boleh dikatakan dengan hasil panen yang bagus, harusnya pajak yang diserahkan kepada Rasulullah itu jauh lebih besar ketimbang yang lalu. Kemudian pemuka agama Yahudi mengatakan kepada Abdurrah, "Wahai Abdurrah, engkau telah melihat hasil panen kurma yang cukup bagus. Hasil yang melimpah ruah. Tentunya engkau berpikir pajak tahun ini lebih besar ketimbang pajak tahun lalu yang aku serahkan ke Rasulullah. Tapi Abdurrah, tolong engkau katakan kepada Rasulullah, katakan saja bahwa kurma tahun ini lebih jelek ketimbang tahun lalu. Hasil panen lebih jelek tahun lalu. Dan pajak kami tidak akan bisa lebih banyak dari tahun lalu. Katakan saja seperti itu. Ini sedikit uang untukmu. Emas untukmu. Ambillah untukmu." Ternyata Abdurrah tidak mau menerima uang itu. Beliau mengatakan, "Wahai Tuhan, aku diutus oleh Rasulullah untuk meminta pajak darimu. Aku adalah pejabat negara. Pejabat negara tidak boleh menerima suap seperti ini. Namanya riswah." Allah Rasulullah mengatakan, "Ar-rashi wal murtashi finnar." Orang yang menyuap dan orang yang menerima suap, dua-duanya akan Allah jebloskan dalam neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya tidak mau, wahai Tuhan. Aku di sini Rasulullah. Tapi Rasulullah nggak ada sama kita. Cuma kita berdua saja saat ini. Meskipun Rasulullah tidak ada sama kita. Hanya kita berdua saja, wahai Tuhan. Tapi Allah ya Allah melihat apa yang kita lakukan selama ini. Allah mendengar apa yang kita bicara selama ini. Itulah namanya takwa. Selalu diri dimonitor Allah. Selalu perasaan diri diawasi Allah. Kalaulah orang-orang yang bertakwa 200 juta bangsa Indonesia yang saat ini sedang berpuasa, karakternya seperti Abdullah Ar-Rawaha, Indonesia aman luar biasa. Kalaulah para pejabat-pejabat kita, penegak-penegak hukum kita, penyelenggara pemerintahan kita, pelaku ekonomi kita, pebisnis-pebisnis kita, pasar-pasar kita, pegawai-pegawai kita di kantor, bersifat dan berkarakter seperti Abdullah Ar-Rawaha yang merasa di Allah pantau, insya Allah bersih negara kita ini. Allah akan bukakan pintu keberkahan di dunia dan di langit, kata Allah. Kalau seandainya sebuah penduduk dunia itu beriman
dan bertakwa kepada Allah. Walau anna alal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri ini beriman kepada kata Allah dan bertakwa kepada kata Allah dengan sebenar-benar takwa, merasa diri Allah awasi, maka Allah la fatahna, Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Kalaulah para pejabat-pejabat kita ini bersifat dan bersikap seperti Abdullah Ar-Rawaha, karakternya seperti ini, luar biasa. Allah akan bukakan pintu keberkahan untuk negara kita, keberkahan untuk negeri kita, seperti yang Allah janjikan dalam Al-Quran tadi. Itulah salah satu visi Allah, bagaimana ingin melahirkan sebuah lulusan-lulusan orang-orang yang bertakwa setelah Ramadan ini. Sehingga 11 bulan akan Ramadan, kita adalah orang-orang yang selalu merasakan adanya Allah dalam kehidupan kita. Baik di masyarakat kita, di kantor-kantor kita, di pasar-pasar kita, di neraca-neraca kita, di bisnis-bisnis kita, dan di sendi apapun dalam kehidupan kita. Allah hadir dalam kehidupan kita. Itu salah satu indikator lulusan madrasah yang namanya Ramadan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.